Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 204. Semua orang menyaksikan dengan tidak percaya, pemandangan itu sunyi senyap. Sementara Hongichi Ono berguling, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah gunung, seolah-olah dia sedang mencari cara untuk melarikan diri. Segera, ada gerakan di lubang sepanjang hampir 10 meter itu, Toyotomi Hideyoshi keluar dari ketakutan, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya, tetapi itu tidak membunuhnya. Nak, kamu benar-benar tahu tinju cahaya suci. Itu adalah keterampilan unik dari Raja Iblis ribuan tahun yang lalu. Toyotomi Hideyoshi memandang Dev dengan curiga, dan luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tampaknya kamu mengenal Daxia kami dengan cukup baik, dan kamu benar-benar tahu jurus siapa itu. Dev tersenyum ringan. Menekan aura Ono Hongichi. Nak, tidak peduli jurus siapa yang telah kamu pelajari, tidak mungkin membunuhku. Seperti yang aku katakan, aku adalah master di sini, sebuah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Menatap lukanya yang sudah sembuh, Toyotomi Hideyoshi berkata dengan dingin. Tapi melihat penyembuhan luka Toyotomi Hideyoshi, Dev sama sekali tidak terkejut. Bukannya kamu tidak bisa mati, tapi aku tidak ingin membunuhmu, karena aku ingin melahap semua kekuatanmu. Dev berkata dengan dingin. Bahkan tidak memikirkannya, aku. Toyotomi Hideyoshi ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan kilatan dingin di depan matanya. Pada titik tertentu, Dev sudah tiba di depannya. Melihat hal tersebut, Toyotomi Hideyoshi tiba-tiba menembak dan langsung meraih bahu Dev, dan Dev juga memegang bahu Toyotomi Hideyoshi saat ini. Mari kita lihat siapa yang memiliki kekuatan hisap paling kuat. Setelah Toyotomi Hideyoshi selesai berbicara, pusaran terbentuk di tubuhnya, dan kekuatan hisap yang sangat besar mulai menyerap kekuatan spiritual di tubuh Dev keluar. Dev tersenyum sedikit, dan seni konsentrasi hati diaktifkan. Kekuatan hisap seperti arus banjir langsung menyedot sejumlah besar kekuatan dalam tubuh Toyotomi Hideyoshi ke dalam tubuh Dev. Kulit Toyotomi Hideyoshi berubah drastis, dan dia secara naluriah ingin melepaskannya, tetapi dia menemukan bahwa tubuh Dev tampak penuh dengan isapan, dan tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Anda harus tahu bahwa seni konsentrasi hati Dev adalah metode yang unggul, dan keterampilan Toyotomi Hideyoshi tidak sebanding. Toyotomi Hideyoshi meronta, tapi dia tidak bisa meronta sama sekali, dan semua orang memandangnya dengan curiga. Tak lama kemudian, tubuh besar Toyotomi Hideyoshi mulai mengering perlahan, dan nafas di tubuhnya juga menjadi sangat lemah, hingga akhirnya tidak ada vitalitas sama sekali. Dev melepaskannya, dan tubuh layu Toyotomi Hideyoshi jatuh ke tanah dengan suara plop. Ini sangat keren. Merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya, Dev sangat bersemangat. Meskipun dia telah menyerap kekuatan Toyotomi Hideyoshi, kekuatan Dev tidak meningkat selangkah pun. Tapi meski begitu, Dev sudah sangat puas. Lagi pula, skill Toyotomi Hideyoshi saat ini hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Terlebih lagi, setelah Dev dipromosikan menjadi Wusheng, jika dia ingin meningkatkan kondisinya, dia akan membutuhkan aura dan sumber daya yang sangat besar. Ono Hiroshi tercengang, menatap Toyotomi Hideyoshi yang layu dan mati di tanah. Ini adalah dewa yang dipercaya oleh banyak orang di seluruh Osaka, dewa yang telah dipercaya selama ratusan tahun. Apakah itu benar-benar musnah seperti ini? Bagaimana ini mungkin? Ono Hongi sama sekali tidak mempercayainya, tetapi faktanya ada di depannya, dia melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Tuan sangat perkasa, Anda adalah dewa yang sebenarnya. Saat ini, Fumio Watanabe tiba-tiba berlutut di depan Dev dan berteriak keras. Melihat hal tersebut, Yumiko pun buru-buru berlutut. Sebagai kepala keluarga Watanabe, Fumio Watanabe, banyak orang mengenal dan mengaguminya. Sekarang Fumio Watanabe berlutut di depan Dev, memuja Dev sebagai dewa. Begitu Ono Hiroshi melihat pemandangan ini, dia bergegas ketakutan dan berlutut di depan Dev, seluruh tubuhnya gemetar. Dewa di atas, terimalah doa kami yang saleh. Hiro Ono berlutut di tanah dengan ekspresi saleh di wajahnya. Tuhan. Pada saat ini, orang-orang percaya yang masih hidup di kuil 1000 bangau semuanya bersujud satu demi satu. Bahkan Hongichi Ono telah memilih kembali para dewa, dan orang percaya seperti mereka tidak perlu berpegang teguh pada keyakinan mereka sebelumnya.
Dan imam mereka, tepat di depan mereka, menyaksikannya runtuh dengan mata kepala sendiri. Dev memandang Ono Hongichi dengan dingin, dengan seringai di sudut mulutnya. Kamu telah percaya pada Toyotomi Hideyoshi selama bertahun-tahun, bagaimana kamu mengubah wajahmu begitu cepat? Sepertinya kepercayaanmu tidak teguh sama sekali. Dev berkata dengan datar. Ya Tuhan, Toyotomi Hideyoshi itu hanyalah dewa palsu, dia hanyalah sisa jiwa, dan kamu adalah dewa utama yang sebenarnya. Hiroshi Ono membual kepada Dev, saya akan memerintahkan orang untuk membangun kembali kuil dan mengabadikan patung dewa di dalamnya. Biarkan para dewa menikmati kekuatan kekaguman oleh semua. Harus dikatakan bahwa Hongichi Ono bekerja keras untuk menyenangkan Dev agar bisa bertahan hidup. Kamu adalah orang yang rakus akan hidup dan takut mati, apa gunanya menahanmu? Setelah Dev selesai berbicara, dia melambai dengan ringan, dan seketika nafas menembus dada Ono Hongichi. Ono Hiroichi melihat darah yang mengalir keluar dari dadanya, dan perlahan jatuh. Melihat orang-orang percaya yang berlutut, Dev berkata kepada Fumio Watanabe, saya akan menyerahkan ini kepada Anda. Anda harus memberitahu semua orang bahwa saya adalah dewa mereka, dan dewa mereka berasal dari Daxia. Dimengerti, Tuan? Fumio Watanabe mengangguk. Dev membawa Matt dan yang lainnya menuruni gunung, dan Yumiko mengikuti dari dekat di samping Dev, tidak pernah meninggalkan satu langkah pun. Saat ini, Yumiko terlihat seperti seorang pelayan, dengan kepala sedikit menunduk, dia pasti mengerti maksud Dev di setiap gerakan Dev. Hanya dalam satu hari, kuil 1000 bangau dihancurkan, dan berita bahwa keluarga Watanabe membangun kembali kuil para dewa menyebar ke seluruh negara pulau dalam sekejap. Ditambah dengan penyebaran yang jelas dari orang-orang percaya yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang percaya Dev meningkat secara eksponensial untuk sementara waktu. Fumio Watanabe juga membangun kembali kuil dan membangun patung Dev. Pada saat yang sama, berita bahwa dewa baru adalah orang Daxia juga menyebar. Hal ini mulai menimbulkan ketidakpuasan terhadap kuil di tempat lain, karena dewa yang disemayamkan di kuil semuanya adalah tokoh terkenal di negara pulau. Jelas tidak pantas bagi orang Daxia yang tidak dikenal dan tiba-tiba muncul sebagai dewa di negara pulau. Kuil lain mulai menekan Fumio Watanabe. Meskipun keluarga Watanabe adalah keluarga besar dengan status yang cukup tinggi di Osaka, namun benar-benar ditekan oleh beberapa kuil, yang membuat Fumio Watanabe sulit untuk didukung dalam sekejap. Tuan, pembangunan kuil kami telah dihentikan sekarang, dan sejumlah besar pengikut telah ditipu oleh kuil lain. Fumio Watanabe, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dan melapor di depan Dev. Awalnya, karena Fumigishi Watanabe telah mati, Dev berencana untuk kembali ke Daxia, jadi tidak ada yang akan pergi untuk mengganggunya. Selain itu, kuil 1000 bangau telah dihancurkan, dan dia sendiri menjadi dewa yang disembah. Tapi melihat situasi ini sekarang, Dev memutuskan untuk tinggal di negara pulau untuk sementara waktu. Dan setelah menyerap kekuatan Toyotomi Hideyoshi, Dev merasa peningkatan dengan cara ini jauh lebih cepat daripada kerja kerasnya sendiri. Dan ini orang-orang dari negara kepulauan, jadi Dev tidak perlu khawatir. Fumio Watanabe, ada berapa kuil di negara pulaumu? Dev bertanya dengan datar. Fumio Watanabe terkejut, lalu berkata, Tuan, ada 4 kuil di negara pulau kami. Selain kuil 1000 bangau yang Anda hancurkan, ada juga kuil Shimazuo, kuil Maeda, dan kuil Li. Dan para dewa yang diabadikan di 3 kuil ini juga merupakan dewa pejuang agung ratusan tahun yang lalu. Setelah Fumio Watanabe selesai berbicara, dia memandang Dev dengan tenang. Dia tahu bahwa Dev tidak akan menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan. Dev, apakah kamu ingin menghancurkan kuil lainnya juga? Matt melihat apa yang dipikirkan Dev. Adalah orang Daxia juga menyebar. Dev mengangguk, ya, saya ingin negara pulau itu hanya memiliki satu dewa kepercayaan, dan itu adalah saya. Selain membuat penduduk pulau percaya padanya, Dev juga ingin menyerap kekuatan orang-orang itu. Jika kekuatan para dewa dari 3 kuil lainnya diserap, kekuatan Dev dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan, jika Anda menghancurkan 3 kuil lainnya, saya khawatir itu akan menyebabkan perhatian dan kejutan tingkat tinggi. Fumio Watanabe mengingatkan. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu memperhatikan? Jika kamu tidak yakin, aku akan pergi dan menghancurkan kaisar negara pulaumu, dan aku akan menjadi kaisar. Dev tersenyum dingin dan tidak peduli sama sekali.
Dengan kekuatan Dev saat ini, dia hampir tak terkalahkan di dunia sekuler ini. Selama dia tidak pergi ke alam rahasia, Dev dapat mengabaikan seluruh dunia sekuler. Tingkat kultivasi tertinggi di dunia sekuler tidak lebih dari seorang Wusheng. Meskipun Dev juga seorang Wusheng sekarang, dia lebih kuat dibanding dengan Wusheng lainnya. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Fumio Watanabe hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara, karena dia yakin Dev berani berbicara dan bertindak, dan dia memiliki kekuatan itu. Dev datang ke Gunung Fuji, dengan tangan di belakang, menghadap ke seluruh negara pulau, matanya dingin. Ini akan menjadi permulaannya di negara pulau. Mulai hari ini, aku akan memulai pembunuhan. Setelah selesai berbicara, sosok Dev langsung menghilang di tempatnya. Pegunungan musim gugur yang terkenal di negara pulau. Ini terkenal dengan rute balapnya yang curam. Setiap tahun banyak penggemar balap datang ke sini untuk balapan. Dan di puncak Gunung Akina, ada sebuah kuil kecil. Ini adalah kuil Shimazuo, salah satu dari 4 kuil utama di negara pulau. Dewa yang diabadikan berada di dekat Pulau Valkyrie, dan sebuah patung besar berdiri di alun-alun. Hanya saja tidak ada orang percaya di alun-alun kuil Shimazuo saat ini, dan hanya ada ratusan prajurit yang menunggu dalam pertempuran. Di dalam kuil, Presiden Shimazu Geno menutup matanya sedikit, dan duduk diam, seolah menunggu sesuatu. Dan di sekelilingnya, ada 10 ahli sihir terkenal di negara pulau itu. Shimazu Geno ini adalah generasi ke-7 keturunan Shimazawa Sekon, telah menjaga leluhurnya di kuil ini. Hanya saja kehancuran kuil 1000 bangau membuat Shimazu Geno merasakan krisis yang mendalam. Setelah ramalan, dia merasa ada sesuatu yang besar terjadi pada kuil hari ini, jadi dia memanggil semua kekuatan kuil. Semua orang menunggu dengan tenang, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka tunggu, tetapi hanya menunggu. Dan di kaki Gunung Akina, beberapa kendaraan off-road yang dimodifikasi membuat raungan besar. Dengan peluit, beberapa mobil balap melaju kencang. Gunung Akina penuh dengan jalan pegunungan yang berkelok-kelok, namun mobil balap ini tidak melambat, melainkan mulai melayang dan menikung terus-menerus. Seorang pria muda dengan rambut kuning jauh di depan. Melalui kaca spion, melihat mobil yang ditinggalkannya jauh, Max Huang tertawa. Sikat. Tetapi pada saat ini, Max Huang hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan kemudian sesosok tubuh melewati mobilnya. Huang mau sangat ketakutan sehingga dia hampir menabrakkan mobilnya ke tebing samping. Dengan rambut kuning yang terkejut di wajahnya, dia menggosok matanya dengan kuat, dengan kengerian di matanya. Karena dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah seseorang. Seseorang berlari lebih cepat dari mobil balapnya. Sebuah patung besar berdiri di alun-alun. Tetapi ketika Max ingin melihat siapa itu, dia menemukan bahwa orang itu telah hilang. Pada saat yang sama, Shimazu Geno di kuil Shimazawa tiba-tiba membuka matanya. Dia akan datang. Shimazu Geno perlahan berdiri dan berjalan keluar, dan 10 ahli sihir mengikuti dari belakang. Ketika Shimazu Geno berjalan keluar dari kuil, dia menemukan sesosok tubuh perlahan berjalan ke puncak gunung dan berdiri di depannya. Orang ini mengenakan pakaian olahraga yang simpel, baru berusia beberapa tahun, dan tidak ada ekspresi di wajahnya yang tenang. Sepertinya pelari pagi. Tapi Shimazu Geno merasakan ancaman besar dari orang ini. Dan orang ini adalah Dev. Menghadapi ratusan prajurit yang sudah berkumpul di alun-alun, Dev merasa ingin berjalan-jalan, merasakan matahari terbit menyinari dirinya, dan berjalan ke arah kiri pulau selangkah demi selangkah. Mata ratusan prajurit semuanya terfokus pada Dev saja. Saat Dev mengambil beberapa langkah ke depan, puluhan prajurit menghunus pedang mereka dan mengepung Dev dalam sekejap. Semua orang ini memiliki mata yang dingin dan gerakan yang kuat. Kekuatan para prajurit ini sebanding dengan puncak Wusong. Jika karakter seperti ini ditempatkan di sembarang tempat di dunia sekuler, dia bisa menjadi penguasa pesta. Tapi sekarang lusinan prajurit yang sebanding dengan puncak Wusong mengepung Dev, tetapi Dev tidak memperlihatkan sedikit pun ketakutan di wajahnya. Karena orang-orang ini seperti semut di matanya. Bahkan lebih buruk dari semut. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di kuil Shimazuo saya? Shimazu Geno bertanya pada Dev dengan keras. Membunuh kalian, Dev memuntahkan 2 kata dengan datar. Shimazuo Geno mengerutkan kening, apakah kamu yang telah menghancurkan kuil 1000 bangau? Dev mengangguk, itu benar,
jika kamu tidak ingin dihancurkan, maka hancurkan patung itu dan gantikan dengan milikku, dan sembahlah aku sebagai dewa, maka aku tidak akan membantai orang-orang yang beriman. Lancang. Shimazuo Geno meraung marah. Orang harus tahu bahwa dewa yang diabadikan adalah leluhur keluarga Dojo-nya, bagaimana bisa digantikan oleh Dev. Karena kamu tidak setuju, maka kamu harus mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia bukan tandingan para prajurit di sekitarnya, dan terus bergerak maju. Lakukan. Melihat ini, Shimazuo Geno memberi perintah. Lusinan samurai berteriak keras ketika mereka melihat ini, dan kemudian menebas Dev dengan pedang samurai mereka di udara. Lusinan pedang samurai membentuk seberkas cahaya dingin di udara, dan cahaya dingin ini langsung menyelimuti Dev. Hanya saja Dev menutup mata dan terus berjalan maju. Dentang-dentang-dentang. Dev tidak mengelak apalagi menghindar, dan dia bahkan tidak melawan, membiarkan pedang samurai itu menebasnya. Bahkan jika Dev tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, para wuzong ini tidak dapat menembus tubuh fisik yang kuat ini. Diiringi dengan suara benturan logam, katana di tangan beberapa prajurit pertama semuanya hancur, dan kekuatan kejut yang sangat besar menyebabkan para prajurit ini terbang terbalik, dan tubuh mereka langsung meledak menjadi kabut darah di udara. Melihat pemandangan ini di mata Shimazuo Geno, dia tidak bisa menahan cemberut yang dalam. Meskipun para prajurit di depan ditiup menjadi kabut darah oleh kekuatan kejut, tidak ada prajurit di belakang yang tersentak. Pada saat ini, semangat Bushido mendominasi pikiran para pejuang ini, sehingga mereka semua tidak takut mati. Bunuh. Lusinan prajurit menebas Dev dalam satu serangan, dan puluhan pedang menghujam ke satu tempat. Melihat ini, tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Saat ini, Dev sepertinya mengenakan baju besi emas. Hari ini aku akan mematahkan semangat Bushidomu. Dev mendengus dingin, dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan yang mengerikan keluar, lusinan prajurit terkena kekuatan ini, dan masing-masing dari mereka terlempar ke udara seperti semut, dan kemudian mulai meledak. Satu demi satu kabut darah menyembur, dan darah menghujani langit, anggota badan dan lengan patah, dan organ dalam berserakan di seluruh tanah. Untuk sementara, seluruh puncak gunung diselimuti atmosfer berdarah yang kental. Yang diinginkan Dev adalah efek seperti ini, karena para prajurit ini didominasi oleh pemikiran Bushido. Dev akan menggunakan cara berdarah dan kekerasan untuk membuat mereka merasa takut dan panik. Kelompok prajurit ini mati, tetapi segera lusinan prajurit bergegas maju, masing-masing dengan tatapan membunuh di mata mereka, tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat ini, Dev menjentikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga melambai ke depan, dan cahaya pedang sepanjang beberapa kaki memotong prajurit yang bergegas maju dalam sekejap. Tubuh bagian atas para prajurit ini jatuh ke tanah satu demi satu, tetapi karena kelembaman, kaki mereka berlari ke depan beberapa langkah sebelum jatuh. Darah berceceran, dan Dev menggunakan pedang pembunuh naga untuk membunuh lusinan prajurit yang bergegas maju dengan satu serangan. Bersamaan dengan kelompok prajurit yang dipotong oleh pedang malas ini, kelompok prajurit lain yang tidak takut mati bergegas. Mata Dev terpaku, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung melambaikan aura pedang. Roh pedang ini langsung mencekik dan menghancurkan para prajurit yang bergegas. Dev tidak akan meninggalkan mereka seutuhnya. Melihat sejumlah besar samurai yang jatuh, Shimazuo Geno menoleh dan melirik ke 10 ahli sihir, yang mengangguk dan mulai merapal mantra. Di langit, benang sutra putih muncul, benang ini seperti sutra, dan kemudian berkerumun menuju Dev. Segera setelah itu, Dev mulai terjerat terus-menerus, dan akhirnya Dev seperti kepompong ulat sutra, terbungkus erat oleh benang sutra putih itu. Melihat Dev ditahan, Shimazuo Geno menghela nafas lega, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tapi senyum Shimazuo Geno yang menggantung di wajahnya itu langsung menghilang. Dia melihat benang sutra putih, dan ada cahaya keemasan di sekitarnya. Pada akhirnya, semuanya hancur dalam sekejap, dan tubuh Dev mendapatkan kembali kebebasannya. Ingin membandingkan mantramu denganku? Dev menyilangkan tangannya, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah langit. Segera langit tertutup awan gelap, dan guntur demi guntur bergemuruh. Penglihatan langit dan bumi yang tiba-tiba ini mengubah wajah Shimazuo Geno dan para ahli sihir itu.
Mereka mengerti berapa banyak kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mendukung teknik sihir yang dapat menciptakan adegan seperti itu. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, hantaman guntur demi guntur menyambar dari langit. Setiap kali petir menyambar, seorang master sihir menghilang seketika di depan mata Shimazuo Geno, dan diledakkan menjadi sampah. 10 master sihir menghilang dalam sekejap mata, dan tidak ada yang tersisa setelah dibombardir oleh guntur. Bahkan 10 master sihir ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menghindar. Shimazuo Geno tercengang, dan menatap Dev di depannya dengan bingung. Dan para prajurit itu mulai berkerumun setelah kejutan singkat, menyerang Dev dengan senjata dari segala arah. Mereka akan menggunakan taktik kerumunan untuk menguras Dev sampai mati. Sayang sekali pemikiran mereka salah. Di mata Dev, mereka tidak lebih dari semut, dan mereka bisa dibunuh dengan satu pukulan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak lebih dari menggunakan 2 pedang lagi. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya hijau haus darah, dan dengan satu serangan, lusinan prajurit di sekitar Dev akan dipotong menjadi 2 dalam sekejap. Segera, hanya ada beberapa dari ratusan prajurit di alun-alun yang tersisa. Seluruh alun-alun sudah bermandikan darah dan anggota tubuh yang terpotong. Saat ini, prajurit yang tersisa tidak bisa lagi bertahan. Bahkan dengan kendali pikiran Bushido, mereka tidak bisa bertahan. Beberapa samurai tidak tahan dengan bau darah dan mulai muntah. Beberapa orang mulai menjadi gila dan berlarian seperti orang gila. Beberapa orang menoleh dan mulai melarikan diri, dan mereka tidak lagi memiliki semangat tak kenal takut tadi. Pada saat ini, semua semangat Bushido benar-benar dihancurkan oleh Dev. Melihat ini, Shimazuo Geno tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan dikutuk, jadi memanfaatkan kurangnya perhatian Dev, dia tiba-tiba meninju Dev. Shimazuo Geno adalah kekuatan puncak Woho, agak lebih kuat dari Kazuo Kawaguchi. Pukulan Shimazuo Geno meledak dengan seluruh kekuatannya, karena dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Saat ini, Shimazuo Geno seperti banteng gila, menuju Dev dengan ganas. Dev tiba-tiba berbalik, dan juga meninju. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, 2 kekuatan besar bertabrakan. Buntut dari tabrakan itu langsung membuat seluruh kuil terbang. Sosok Dev tidak bergerak, tapi Shimazuo Geno terbang terbalik. Shimazuo Geno jatuh dengan keras ke tanah, seteguk darah menyembur keluar. Dev memandangi patung yang menjulang tinggi itu, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung memotong. Patung besar itu terpotong di bagian pinggang, dan langsung roboh. Dan kabut hitam terbang keluar dari patung dalam sekejap, lalu menuju ke Shimazuo Geno. Dev tahu bahwa kabut hitam ini pastilah roh Valkyrie itu, dan dia ingin menggunakan tubuh Geno. Dev tidak akan membiarkannya berhasil, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah Shimazuo Geno. Shimazuo Geno, yang terluka parah, melihat energi pedang Dev mendekat dengan cepat, dan tidak ada waktu untuk menghindarinya. Kepala Shimazuo Geno terpotong dalam sekejap, dan terlempar jauh. Kabut hitam tetap berada di depan Shimazuo Geno, dan perlahan kabut hitam itu mengembun menjadi bentuk manusia. Nak, kamu berani membunuh keturunanku. Roh Shimazawa Sekon memelototi Dev. Tidak hanya aku akan membunuh keturunanmu, aku juga akan memurnikanmu. Dev tersenyum ringan. Menghadapi Shimazawa Sekon, yang hanya memiliki jiwa, jauh lebih mudah untuk dihadapi daripada Toyotomi Hideyoshi. Saya melihat perut Dev mulai membengkak, dan kemudian dia membuka mulutnya, dan hisapan besar langsung bergerak menuju roh Shimazawa Sekon. Shimazawa Sekon hanyalah jiwa sekarang, dan tidak ada cara untuk menghentikan hisapan besar ini. Pada akhirnya, rohnya langsung dihisap ke perut oleh Dev. Seni konsentrasi hati dengan cepat diaktifkan, dan dengan cepat memurnikan roh Shimazawa Sekon. Melihat mayat di seluruh lantai, Dev tanpa ekspresi. Kuil selanjutnya. Menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev berjalan menuruni gunung perlahan. Pada saat ini, si rambut kuning juga mengendarai mobil balapnya ke puncak gunung, melihat gunung yang penuh dengan tunggul dan lengan yang terpotong, darah mengalir seperti sungai, dia tiba-tiba menjadi bodoh. Ketika Dev melewati rambut kuning itu, dia sedikit menyeringai. Senyuman inilah yang selalu ada di benak Max Huang seumur hidupnya. Dalam satu hari, Dev memusnahkan 2 kuil lainnya, dan hampir membantai seluruh kuil. Juga pada hari ini banyak orang percaya di negara pulau jatuh ke dalam kebingungan, karena dewa yang mereka percaya dihancurkan oleh manusia,
dan tempat suci yang mereka sembah dihancurkan oleh manusia. Pada saat yang sama, Dev mengarahkan Fumio Watanabe untuk segera membangun kembali kuil di berbagai tempat. Pada saat ini, patung dewa yang diabadikan di kuil digantikan oleh patung Dev. Ditambah dengan promosi keluarga Watanabe dan propaganda beberapa saksi, Dev mendapatkan banyak orang percaya padanya dalam waktu yang sangat singkat. Kamu harus tahu bahwa negara pulau itu sangat aneh, mereka hanya menghormati yang kuat. Meskipun Dev berasal dari Daxia, meskipun Dev membunuh ribuan penduduk pulau dalam satu hari, tetapi orang-orang biasa itu tetap menganggapnya sebagai dewa, karena di mata mereka, Dev adalah orang yang kuat. Berita bahwa 4 kuil utama di negara pulau telah dihancurkan menyebar seperti api, dan segera menyebar ke seluruh negara pulau. Ini mengejutkan dunia seni bela diri di seluruh negara pulau. Bahkan pejabat senior negara pulau merasakan keseriusan situasi, dan memanggil semua master di lingkaran seni bela diri negara pulau untuk membahas tindakan balasan. Anda harus tahu bahwa kekuatan kuil ini adalah salah satu yang terbaik di negara pulau, tetapi semuanya dihancurkan oleh satu orang dalam sehari. Kejutan dan bencana semacam ini tak tertahankan bagi negara pulau. Saat ini, di Villa Fumio Watanabe, Dev duduk bersila, mengatur napasnya. Bahkan jika seni konsentrasi hati milik Dev sangat kuat, butuh beberapa saat untuk mencernanya setelah melahap begitu banyak roh dewa tingkat Wusheng dalam satu nafas. 3 hari kemudian, Dev perlahan membuka matanya sedalam alam semesta yang luas. Saat ini, Matt dan Faris masuk. Merasakan aura Dev, Matt tersenyum ringan dan berkata, "Dev anak sialan, kamu menerobos lagi." Dev mengangguk, "Saya sekarang telah mencapai kekuatan Wusheng peringkat ketiga. Jiwa orang-orang tua itu benar-benar hal yang baik, tapi sayang sekali jumlahnya terlalu sedikit. Jika negara pulau dapat memiliki 10 atau 8 kuil seperti itu, kekuatan Dev seharusnya dapat meningkat lebih cepat dan lebih tinggi. Apakah kamu masih ingin melahap lebih banyak? Kamu menghancurkan kuil-kuil ini, dan negara pulau telah terbalik." Sekarang pejabat tinggi negara pulau ini marah, dan lingkaran seni bela diri negara pulau itu dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Mereka ingin memusnahkanmu sepenuhnya. Matt mengingatkan. Benarkah? Bagus sekali, jadi aku bisa menyerap lebih banyak kekuatan. Alih-alih khawatir, Dev menjadi bahagia. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari negara pulau, jadi Dev tidak terlalu sopan. Dengan kekuatan Wusheng peringkat ketiganya, itu cukup untuk menangani semuanya. Tuan Chen, Anda tidak boleh terlalu optimis. Saya mendengar bahwa pejabat tinggi negara pulau sangat marah. Mereka telah mengatakan bahwa lingkaran seni bela diri negara pulau harus menarik Anda turun dari altar, jika tidak orang-orang biasa di negara pulau akan menjadi pengikutmu. Itulah sebabnya dunia seni bela diri negara pulau berencana mengundang Kuroki Kawasaki, ahli nomor 1 di negara pulau. Kudengar orang ini telah hidup selama hampir 200 tahun, dan dia telah mencapai kekuatan seorang Wusheng. Sekarang tidak ada yang tahu keadaan apa yang telah dicapai oleh Kuroki Kawasaki itu. Dia telah menyendiri selama beberapa dekade karena dia tidak memiliki lawan. Kudengar kali ini, komunitas seni bela diri di negara pulau akan bergerak bersama untuk mengundang Kuroki Kawasaki untuk turun gunung. Faris mengikuti Dev dengan ekspresi serius. Ada master seperti itu di negara pulau? Mata Dev berkilat cerah, bukankah ini akan membuatku makan enak lagi? Matt dan Faris saling memandang dengan cemas ketika mereka mendengar ini. Mereka awalnya ingin membujuk Dev untuk kembali ke negara Daxia. Lagi pula, negara pulau telah terbalik. Selain itu, Dev juga sudah membalas dendam dan kekuatannya juga meningkat. Cukup untuk mengatakan bahwa perjalanan ke negara pulau ini sangat bermanfaat. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev masih ingin bertarung melawan master nomor 1 di negara pulau ini. Melihat muka keduanya, Dev tersenyum tipis. Jangan khawatir, jika aku bukan lawan Kawasaki, masih mungkin untuk kabur, dia tidak bisa menghentikanku. Itu benar, dengan kemampuanmu saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia sekuler yang dapat menghentikanmu. Matt mengangguk. Negara pulau, kawah Gunung Fuji. Suhu di dalam kawah panas sepanjang tahun, meski gunung berapi belum meletus, magma yang melonjak di bawah tanah masih memancarkan banyak panas. Tapi setelah keluar dari kawah, ada salju tebal di luar, dan cuaca menjadi sangat dingin lagi. Ini hanyalah dunia es dan api. Kawah itu masih berjarak lebih dari 10 km dari kuil Naki yang asli.
Namun, karena kawahnya terlalu curam, tidak bisa diakses. Namun di tengah kawah, sebuah rumah kayu kecil dibangun di sini, dan terlihat jelas jejak aktivitas manusia di luar rumah kayu tersebut. Sebenarnya ada orang yang tinggal di sini? Lalu menuju ke Shimazuo Geno. Jika orang biasa mengetahuinya, mereka akan terkejut. Saat ini, ada lebih dari selusin orang yang berjalan cepat menuju kawah, meski sangat terjal, namun orang-orang ini berjalan sangat cepat. Di antara orang-orang ini, orang dengan kekuatan terendah pasti berada di ranah Wuhou, tak heran berjalan di antara tebing ini seperti berjalan di tanah datar. Datang ke tepi kawah, melihat kawah sedalam 100 meter, selusin orang melompat turun tanpa ragu. Segera, lebih dari selusin orang datang ke kabin, lalu semua berlutut dan bersujud. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semua adalah tokoh terkenal di negara pulau, dan masing-masing dari mereka menghentakkan kaki untuk membuat negara pulau itu bergetar. Tetapi pada saat ini, mereka berlutut di depan rumah kayu, masing-masing dengan kepala tertunduk, wajah mereka penuh hormat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berseragam samurai di rumah kayu sedang bermeditasi dengan mata tertunduk. Orang ini adalah Kuroki Kawasaki, master nomor 1 di negara pulau. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kuroki Kawasaki benar-benar mengabaikan orang-orang yang berlutut di luar itu. Dia tetap bermeditasi dengan tenang, tanpa membuka mata. Dan orang-orang itu tidak berani bersuara, mereka terus berlutut di tanah, meski semua orang sangat kuat. Namun di kawah ini, suhu yang terik dengan cepat membuat mereka berkeringat deras, namun tidak ada yang berani bergerak. Setelah beberapa jam, Kuroki Kawasaki perlahan membuka matanya. Masuk. Suara Kuroki Kawasaki bergema. Lebih dari selusin orang dengan tergesa-gesa bangkit seolah-olah merasa lega, dan masuk ke dalam rumah kayu. Di antara orang-orang ini, hanya sedikit orang yang pernah melihat Kuroki Kawasaki, dan banyak orang yang hanya mendengarnya, tetapi mereka belum pernah melihat wajah Kuroki Kawasaki. Setelah masuk, banyak orang diam-diam menatap Kuroki Kawasaki. Tapi tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, dan semua orang kaget. Karena dalam kesadaran mereka, Kuroki Kawasaki seharusnya adalah seorang lelaki tua berjanggut abu-abu yang akan mati. Namun saat ini, Kuroki Kawasaki tidak memiliki janggut dan rambut hitam, dia terlihat seperti pria paruh baya, bukan pria tua yang usianya hampir 200 tahun. Kamu datang kepadaku, apakah karena 4 kuil telah dihancurkan? Kuroki Kawasaki berbicara perlahan. Pada saat ini, semua orang tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa hanya Kuroki Kawasaki yang tinggal di sini sendirian, dan dunia luar telah lama terisolasi dari dunia, bagaimana dia bisa tahu? Tapi segera, orang-orang ini semua berlutut. Senior, 4 kuil utama negara pulau kami dihancurkan dan diteriakkan oleh seorang anak dari Daxia. Tolong senior untuk membantu kami melindungi harga diri negara pulau kami. Seseorang memohon dengan saleh. Itu hanya beberapa gumpalan roh, dan kamu telah dipuja sebagai dewa, dan kamu tidak berpikir untuk membuat kemajuan sepanjang hari. Sekarang setelah pintumu diketuk, kamu menyadari bahwa kamu tidak cukup kuat. Dunia seni bela diri negara pulau kita sangat terpuruk, kalian tidak bisa menghindarinya. Kuroki Kawasaki mendengus dingin. Hanya satu kalimat ini membuat semua orang ketakutan sampai berkeringat dingin. Orang-orang ini memang bisa mewakili seluruh dunia seni bela diri negara pulau. Mereka semua adalah pemimpin di dunia seni bela diri. Tidak peduli dalam hal kekuatan dan kemampuan, tidak ada seorang pun di negara pulau yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, perkataan Kuroki Kawasaki membuat mereka takut setengah mati. Senior, dunia seni bela diri negara pulau telah jatuh, dan kita tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Tapi tolong ambil tindakan, bunuh bocah Daxia itu, dan stabilkan hati orang-orang pulau kami. Kami pasti akan meminta maaf di depan senior. Pria yang memimpin buru-buru bersujud dan berkata. Mereka semua tahu bahwa Kuroki Kawasaki sangat marah karena dunia persilatan di negara kepulauan itu telah sampai pada titik ini. Seseorang harus bertanggung jawab untuk ini. Saya bersedia meminta maaf, dan saya juga meminta para senior untuk mengambil tindakan untuk menunjukkan keagungan negara pulau. Para pria berteriak bersama. Putan sampai berkeringat dingin. Melihat selusin orang di depannya, Kuroki Kawasaki menghela nafas. Baiklah, baiklah.
Aku hanya bergerak sekali, jadi jangan ganggu aku untuk membersihkannya nanti. Setelah selesai berbicara, tubuh Kuroki Kawasaki melayang perlahan. Segera setelah itu, tempat duduknya perlahan dibuka, dan gelombang panas melanda. Semua orang melihat bahwa di mana Kuroki Kawasaki duduk, ada magma yang mengepul di bawahnya. Melihat adegan ini, semua orang hampir menendang bola mata mereka. Dan di magma ini, pedang samurai tertancap di dalamnya. Begitu Kuroki Kawasaki mengulurkan tangannya, dia langsung mencabut pedang samurai itu. Saat pedang samurai dicabut, semua orang merasakan hawa dingin yang langsung masuk ke lubuk hati mereka. Anda harus tahu bahwa kekuatan terendah mereka sekarang ada di puncak Wuhou, dan aura yang dapat langsung mengejutkan hati mereka akan sangat kuat. Dan inilah yang dipancarkan oleh pedang samurai biasa. Kamu bisa pergi, anak dari Daxia itu bisa datang ke sini untuk menemukanku 3 hari kemudian. Adapun metode apa yang digunakan, terserah kamu, aku tidak akan pergi dari sini. Kata Kuroki Kawasaki. Hai. Pemimpin kelompok buru-buru mengangguk dan berkata. Alangkah baiknya jika Kuroki Kawasaki setuju untuk membantu, jadi mereka tidak berani meminta lebih. Sekelompok orang keluar dari rumah kayu, tetapi ketika mereka melihat ke kawah, mereka berada dalam situasi yang sulit. Ketika mereka datang, meski bagian luarnya terjal, masih ada lereng tertentu dan tempat menginap. Tapi sekarang mereka ingin naik, tapi tidak ada pijakan sama sekali, ini adalah kawah dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Dengan kekuatan mereka, masih ada cara untuk melompat ratusan meter. Pada saat ini, Kuroki Kawasaki perlahan keluar dari rumah kayu, dan menatap orang-orang itu dengan sedikit amarah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pedang samurainya dengan dentang. Segera setelah itu, dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang panjangnya beberapa kaki gunung langsung terpotong. Pemaksaan yang berasal dari pisau acak ini membuat selusin orang sulit bernapas. Cahaya pedang bergerak menuju dinding batu kawah, dan itu terpotong di dinding batu dalam sekejap. Terdengar suara keras, diikuti oleh percikan batu. Segera, lorong miring muncul, mengarah langsung ke puncak kawah. Kali ini, semua orang tercengang, dan semuanya kehabisan napas. Perlu Anda ketahui bahwa ini adalah gunung batu setinggi ratusan meter, dan dinding batu kawah tersebut telah tersapu magma, sehingga sangat keras. Namun, Kuroki Kawasaki memotong dengan sabetan pedang. Saat ini, semua orang sangat bersemangat, selama negara pulau memiliki orang yang kuat seperti Kuroki Kawasaki, tidak ada yang bisa mengguncang dunia seni bela diri negara pulau. Setelah kelompok itu membungkuk kepada Kuroki Kawasaki, mereka pergi melewati sepanjang lorong. Dan berita bahwa Kuroki Kawasaki akan bergerak menyebar ke seluruh negara pulau dalam sekejap. Sejenak dunia persilatan di negara pulau bersorak gembira. Mereka tahu bahwa Kuroki Kawasaki adalah legenda dunia persilatan di negara pulau. Setelah mendengar bahwa Kuroki Kawasaki akan bergerak, pejabat tinggi negara pulau itu merasa lega, karena mereka tahu bahwa selama Kuroki Kawasaki bergerak, Dev pasti tidak akan selamat. Villa Watanabe. Dev berada di atas, dan duduk di hadapannya adalah seorang penduduk pulau berjas dan berkumis. Tuan Chen, saya adalah utusan dunia seni bela diri negara pulau. Nama saya Muto Shinichi. Muto Shinichi mengikuti Dev dan memperkenalkan dirinya. Untuk apa kamu menemuiku? Mungkinkah dunia seni bela diri di negara pulaumu berencana untuk menyerah padaku? Dev tersenyum ringan. Menekan aura Onohongichi. Faktanya, Dev tahu bahwa ketika Muto Shinichi datang mencarinya, itu pasti bukan karena dunia seni bela diri di negara pulau ingin menyerah padanya, dia hanya ingin membuat orang ini jijik. Benar saja, ketika Dev mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Muto Shinichi langsung berubah. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak, saya di sini untuk mengirim surat kepada Tuan Chen. Saat dia mengatakan itu, Muto mendorong surat yang sangat indah ke Dev. Namun, Dev langsung mengesampingkan surat tantangan pertempuran, katakan saja. Muto Shinichi melihat penampilan sombong Dev, dan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Tuan Chen, pembantaian ceroboh Anda di negara pulau kami telah menyebabkan ketidakpuasan dalam lingkaran seni bela diri negara pulau kami, jadi Kuroki Kawasaki Senpai menawarkan untuk melawan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani menerima tantangan? Muto Shinichi berkata dengan nada agak menghina. Dia melakukan ini dengan sengaja untuk merangsang Dev dan membuat Dev secara impulsif menyetujui penunjukan ini.
Karena dia tahu bahwa Kuroki Kawasaki terlalu terkenal, dan dia takut Dev akan terlalu takut untuk bertarung setelah mendengarnya. Jangan gunakan nada seperti ini. Meskipun Kuroki Kawasaki adalah orang nomor 1 di negara pulau di matamu, di mataku, dia bukan kentut. Bukankah itu hanya perkelahian? Aku hanya bisa setuju. Dev mencibir sejenak. Muto Shinichi mengerutkan kening. Kamu terlalu lancang. Kuroki Kawasaki Senpai adalah samurai nomor 1 di negara pulau kami. Dia telah hidup selama hampir 200 tahun. Dia bisa disebut dewa yang hidup. Beraninya kamu mengatakan itu tentang dia? Dewa hidup? Pernahkah kamu melihat seperti apa rupa dewa? Selain itu, kamu hanya seorang pembawa pesan, dan kamu berani menghinaku. Dev memancarkan aura yang sangat besar, dan paksaan yang menakutkan langsung menuju ke Muto Shinichi. Meskipun Muto Shinichi juga seorang seniman bela diri, tetapi di bawah tekanan besar Dev, itu benar-benar bukan apa-apa. Dengan plop, Muto Shinichi jatuh berlutut di depan Dev. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan membiarkanmu melihat seperti apa keabadian yang sebenarnya. Dev menyingkirkan paksaannya, dan Muto Shinichi berdiri dengan gemetar. Saat ini, wajahnya sudah sangat pucat. Oke, 3 hari lagi, Kuroki Kawasaki Senpai akan menunggumu di kawah Gunung Fuji. Setelah Muto Shinichi selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Kamu harus mati. Pada saat ini, Faris masuk, menghentikan Muto Shinichi, lalu berkata, karena ini janji, mengapa Anda perlu mengatur waktu dan tempat? Anda dapat mengatur waktu, tetapi tempatnya tergantung pada kami. Ketika Muto Shinichi mendengar ini, sudut matanya sedikit berkedut, karena Kuroki Kawasaki tidak akan pernah keluar dari kawah. Jika Dev benar-benar memutuskan lokasinya sendiri, maka Kuroki Kawasaki pasti tidak akan pergi. Apa? Apakah kamu takut tidak akan bisa mendaki kawah Fuji sama sekali? Muto Shinichi mulai menggunakan metode agresif. Oke, jangan gunakan taktik agresif lagi, waktu dan tempat terserah kamu. Keluar. Dev melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Melihat Dev setuju, Muto Shinichi sangat gembira dan pergi dengan cepat, takut Dev akan menyesalinya. Dan Faris memandang Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda telah dibodohi. Meskipun Kuroki Kawasaki kuat, tetapi meninggalkan kawah, kekuatannya akan turun sedikit, karena sebagian besar kekuatan di tubuhnya berasal dari menyerap panas magma di kawah. Ini juga alasan mengapa Kuroki Kawasaki tinggal dan mengasingkan diri di kawah. Ini adalah informasi yang telah saya habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Sepertinya Faris mengetahui bahwa akan ada pertempuran antara Dev dan Kuroki Kawasaki, jadi dia menanyakan berbagai informasi tentang Kuroki Kawasaki. Dev tersenyum ringan, Ventua, tidak masalah, saya percaya diri. Melihat Dev begitu percaya diri, Faris tidak bisa berkata apa-apa. Karena Dev berjanji untuk bertarung dengan Kuroki Kawasaki 3 hari kemudian, dunia seni bela diri di negara pulau itu mulai heboh, dan memaksa orang-orang penting di dunia seni bela diri untuk berkunjung. Karena ini akan menjadi pertarungan terakhir Kuroki Kawasaki, dan tidak akan ada yang melihat lagi sikap samurai nomor 1 negara kepulauan ini. Banyak orang mengetahui berita tersebut dan mulai berangkat pagi-pagi sekali untuk pergi ke kawah Gunung Fuji. Meski orang biasa tidak bisa mendaki kawah, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendaki Gunung Fuji hingga posisi tertinggi yang bisa mereka capai. Hari pertempuran belum tiba, dan Gunung Fuji sudah penuh sesak. Orang-orang ini ada di sini untuk menyaksikan samurai nomor 1 di negara pulau mereka. Seorang dewa yang bertahan selama hampir 200 tahun. Bahkan pejabat negara pulau memperhatikan dengan seksama. Saat ini, semua orang di negara pulau tertarik dengan pertempuran epik ini. 3 hari akan segera tiba. Tangannya dengan tidak sabar. Dev membawa Matt Hu dan Faris Fan ke kawah Gunung Fuji. Kali ini dia tidak membawa Fumio Watanabe karena keluarga Watanabe memiliki banyak hal yang perlu ditangani oleh Fumio Watanabe sekarang. Di antaranya, pembangunan kuil juga harus diawasi oleh Fumio Watanabe. Ketika Dev dan yang lainnya tiba, mereka terpana melihat pemandangan di depan mereka. Saya melihat ada banyak orang di seluruh Gunung Fuji, dan seluruh Gunung Fuji hampir penuh. Muto Shinichi telah berdiri di kaki gunung, dengan cemas menunggu kedatangan Dev. Dia takut Dev akan melewatkan janji temu. Kalau begitu, mereka tidak punya cara untuk menjelaskan kepada semua orang.
Begitu banyak orang yang memperhatikan masalah ini, bahkan pejabat pun memperhatikan dengan seksama. Jika Dev tidak datang, bagaimana penjelasan Muto Shinichi? Tapi saat melihat mobil Dev mendekat perlahan, hatinya akhirnya lega. Tuan Chen, saya tidak berharap Anda tepat waktu, kata Muto Shinichi. Aku selalu tepat waktu, terutama dalam game seperti ini yang merupakan pertarungan jitu. Dev tersenyum ringan. Menekan aura Onohongichi. Kamu sombong. Shinichi Muto mengangkat mulutnya. Itu bukan kesombongan, itu kepercayaan diri. Dev berkata dengan tenang. Baiklah, kepercayaan diri Anda, saya harap kepercayaan diri Anda dapat dipertahankan sampai akhir. Setelah Muto Shinichi selesai berbicara, dia berbalik dan melihatnya. Kerumunan yang padat segera memberi jalan. Dev mengikuti Muto Shinichi dan berjalan perlahan ke atas gunung. Sepanjang jalan, semua orang membicarakan Dev. Apakah orang ini yang menghancurkan 4 kuil agung? Terlalu muda. Mungkinkah itu kesalahan, pria ini terlihat berusia 20-an? Itu dia. Sepertinya aku bisa membunuhmu dengan 1 pukulan, jadi kenapa harus menggunakan Kuroki Kawasaki Senpai? Semua orang memandang Dev dengan rasa tak percaya. Segera, Dev dan yang lainnya datang ke dasar kawah. Jika mereka ingin memanjat kawah, mereka membutuhkan kekuatan tertentu. Meskipun ada banyak orang di kawah saat ini semua adalah orang-orang yang sangat kuat di dunia seni bela diri negara pulau, dan kebanyakan dari mereka adalah kekuatan kakak laki-laki. Senior Kuroki Kawasaki sedang menunggumu di kawah, kamu harus naik sendiri, aku tidak punya kekuatan, kata Muto Shinichi. Dev melirik kawah, dan tiba-tiba melompat, seluruh tubuhnya seperti anak panah yang terbang langsung ke langit. Hanya dengan lompatan ringan ini, Dev langsung melompat ke ketinggian puluhan meter. Segera setelah itu, dia menginjak dinding batu dengan jari kakinya, dan sosoknya menjadi lebih tinggi lagi. Hanya 2 lintasan ke tepi kawah. Saat ini, ada banyak orang yang berdiri di tepi kawah, dan yang bisa berdiri di sini semuanya adalah master dunia seni bela diri negara pulau. Dan Kazuo Kawaguchi juga ada di kerumunan. Melihat Kazuo Kawaguchi, tatapan Dev berhenti padanya, merasakan tatapan Dev, tubuh Kazuo Kawaguchi sedikit bergetar, dan buru-buru bersembunyi di belakang orang-orang di sekitarnya. Yang lain memandang Dev dengan kaget, dan semuanya tersentak. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka kuat, mereka semua memanjat dengan banyak energi, tetapi Dev melakukannya dengan 1 lompatan. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Jika mereka memiliki kekuatan Dev, mereka tidak akan terjebak di kawah, dan Kuroki Kawasaki memotong jalan itu dengan pedang karena malu melihat kekuatan mereka. Melihat kabin di dalam kawah, Dev melayang turun dan mendarat dengan mantap di depan kabin. Saat Dev baru saja mendarat, pintu rumah kayu terbuka, dan Kuroki Kawasaki keluar perlahan. Kuroki Kawasaki terkejut saat melihat Dev, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan begitu muda. Dan Dev juga terkejut, dia tidak menyangka Kuroki Kawasaki akan mempertahankan penampilan paruh bayanya. Dev selalu berpikir bahwa Kuroki Kawasaki merupakan lelaki tua dengan janggut abu-abu dan botak. Keduanya hanya sedikit tercengang, tetapi mereka pulih dengan cepat. Kamu Dev? Tanya Kuroki Kawasaki. Apakah kamu Kuroki Kawasaki? Dev juga bertanya. Kuroki Kawasaki tidak marah ketika melihat Dev memanggilnya dengan namanya sendiri. Kamu harus tahu bahwa di negara pulau, tidak ada yang berani memanggilnya dengan namanya secara langsung, bahkan kaisar negara pulau tidak berani. Ya, saya Kuroki Kawasaki. Kuroki Kawasaki mengangguk. Lompat ke ketinggian puluhan meter. Saya Dev. Dev juga mengangguk. Keduanya tidak berbicara lagi, mereka saling memandang. Tetapi pada saat ini, kesadaran spiritual yang sangat besar terpancar dari keduanya, saling menyelimuti. Mereka semua menyelidiki detail satu sama lain. Saat ini, orang-orang di kawah melihat Kuroki Kawasaki dan Dev tidak bergerak, mereka semua tercengang, mereka tidak mengerti apa yang dilakukan kedua orang ini. Setelah sekitar beberapa menit, Kuroki Kawasaki menarik kesadarannya dan berkata perlahan, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu muda. Meskipun fisikmu berbeda dari orang biasa, tidak mungkin kamu mencapai level ini di usiamu. Aneh, sangat aneh. Dev juga menarik kesadarannya, tidak heran kamu tidak berani pergi keluar untuk bersaing denganku.
Jika kamu pergi dari sini, tidak hanya kekuatanmu akan menurun, tetapi penampilanmu saat ini juga akan menua dengan cepat. Terus terang, ini adalah kandangmu. Jika aku tidak setuju datang ke sini untuk bersaing denganmu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya seekor harimau di dalam sangkar, tetapi dunia tidak mengetahuinya, dan masih menganggapmu sebagai orang nomor satu di negara pulau. Godaan barusan juga membuat mereka berdua memiliki pemahaman satu sama lain. Kamu benar, aku memang hanya harimau yang dikurung, tetapi sekarang kamu telah datang ke sini, kamu hanya bisa menerima takdirmu. Saat dia mengatakan itu, Kuroki Kawasaki melambai pelan, dan kabinnya meledak dalam sekejap. Segera setelah itu, di tengah rumah kayu, aliran magma menyembur keluar, dan pedang samurai tercampur di dalamnya. Kuroki Kawasaki langsung mengambil pedang samurai di tangannya. Tunjukkan senjatamu, kata Kuroki Kawasaki. Bersambung ke episode 205. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.